Apa hukum mengucapkan selamat Natal? Sedangkan saya tak ingin mengucapkannya, tapi terpaksa karena dia atasan saya. Dulu pernah tak ucapkan selamat Natal kepadanya, dia bilang saya sombong. Takut dibilang sombong atasan atau takut dibilang kafir sama Allah? Berarti tak betul ucapan kita Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang lebih besar lagi, Direktur Akbar. Atasan Akbar, lebih besar. Ketika kau mengatakan selamat Natal, maka ada 3 konsekuensi. Pertama, kau sudah mengatakan Isa lahir 25 Desember, padahal dia tidak lahir 25 Desember. Selamat Natal, berarti kau sama mengatakan bahwa Isa mati di palang salib, padahal Quran mengatakan wa ma salabuhu wa ma qataluhu, walakin syubbiha lahum. Dia tak mati di palang salib. Yang mati di palang salib adalah Yudas Iskariot. 3, ketika kau mengatakan selamat Natal, berarti sama artinya dengan kau mengatakan Isa adalah anak Tuhan, anak Allah, Allah Bapa, Ruhul Kudus. Haleluya. Nauzubillah. Pak Ustaz, apakah pahala untuk sholat yang diqadha sama atau tidak? Yang tobat sekarang, hijrah sekarang, yang lama-lama dulu diqadha balik. Apakah itu dapat menembus? Itu usaha. Baliknya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bertawassul yang dibolehkan? Ya Allah, berkat aku bersedekah ini, tolonglah bukakan pintu gua. Terbuka pintu gua. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Ya Allah, berkat aku memberikan santunan pada anak yatim, tolonglah mudahkan urusanku. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Ada lagi bertawassul dengan Nabi Muhammad. Allahumma inni as'aluka bijahi nabiyika Muhammad, berkat kemuliaan Nabi Muhammad, tolonglah mudahkanlah urusanku. Itu namanya bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah sahih hadis mengenai sholat sunat sesudah sholat maghrib yang dilakukan Nabi sahabat sampai isya tanpa berhenti? Namanya sholat awwabin. Hadisnya mursal. Hadis mursal itu putus sanad pada sahabat. Sanad sampai ke Nabi. Kalau putus di bawah namanya mu'allaq. Kalau putus di atas namanya mursal. Kalau putus di tengah namanya munqati. Kalau putus dua namanya mu'dal. 2 SKS mata kuliah ilmu hadis. Hadisnya dhaif karena sanadnya putus. Bolehkah diamalkan? Boleh, karena hadis dhaif tetap boleh diamalkan, cukup 5 syarat. Tidak dalam masalah akidah, tidak dalam masalah hukum halal haram, tidak ada riwayatnya yang kadzab berdusta, masih dalam fadhail amal, motivasi beramal, dan dia bernaung di bawah hadis sahih. Berdakwah wajib bagi setiap muslim. Bagaimana caranya tak sombong ujub? Berdakwah wajib bagi setiap muslim, ya. Ngajak orang sholat, bang, yuk sholat yuk. Apa pula kita sombong aja orang sholat? Aja orang sholat kok sombong. Bagaimana supaya kita tidak ujub? Kalau nampak nanti ada ustaz pakai sorban, pakai jubah 2 lapis, pakai itu, dia bukan sombong. Dia ikut Nabi. Kenapa dia pakai sorban? Nabi pakai sorban. Kenapa dia pakai jubah? Nabi pakai jubah. Kenapa ustaz tak pakai sorban, tak pakai jubah? Panas. Udah saya coba. Khutbah saya di masjid Namirah. Wah, pakai jubah 2 lapis. Panas. Udah pakai jubah 2 lapis, parkir jauh pula. Sanggup pakai jubah 2 lapis dikasih parkir. Konstantinopel direbut setelah 800 tahun dari zaman Nabi. Lalu kapan Roma jatuh ke tangan kaum muslimin? Ketika kau tak bertanya-tanya lagi, tapi kau langsung pergi semangat ke Roma. Pulang dari sini, ambil gambar menara Eiffel, buat di atasnya gambar bulan dan bintang, buat suara Allahu Akbar. Anak kau katakan, anakku sini, kau akan orang pertama memandangkan azan di atas menara Eiffel nanti. Begitu ayah Muhammad Al-Fatih dulu, anakku Muhammad, itu Konstantinopel, kau akan merubahnya menjadi negara Islam. Begitu satu janji Nabi. Orang dulu dia tak nunggu janji, langsung kapan ya Pak Ustaz? Kapan ya Pak Ustaz? Anak adalah amanah Allah. Bagaimana agar menghilangkan rasa tak membeda-bedakan perhatian terhadap anak? Fattaqullah, takutlah kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kamu terhadap anak-anak kamu. Ustaz adil terhadap anak Ustaz, saya manusia paling adil terhadap anak saya, karena anak saya satu. Bagaimana cara kita dalam melaksanakan sholat lebih khusyuk, terjauh dari pikiran yang mengganggu? Pertama, ketika sedang wudhu, fokus. Air masuk ke mulut, keluar dosa lidah. Air mengusap muka, keluar dosa biji mata. Khusyuk. Air mengusap kepala, keluar dosa kepala sampai isi otak, lubang telinga. Air menyapu tangan, keluar dosa. Air menyiram kaki, keluar dosa dari celah-celah kaki. Allahumma ja'alni minat tawabin, waj'alni minat tawabin, waj'alni minat shalihin. Dari tempat wudhu masuk ke dalam tak boleh bertasbih. Keretak-keretak jangan. Yang boleh bertasbih, subhanallah. Jangan ngobrol. Ustaz kata Allah, subhanallah, subhanallah. Nah, lalu kemudian mulut bergerak, hati. Hati ingat, mulut bergerak. Apakah Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak? Naam. Kata Khabbab Ibn Al-Arth, dari mana kau tahu mulut Nabi bergerak? Ku tengok jenggotnya bergoyang.
bergerak hati dengan hati, mulut, konek, agak-agak jauh, konekkan balik, agak-agak jauh, konekkan. Inna sholati wa nusuki. Ayatullah. Jangan sampai hilang. Pergi pula ke Instagram, masuk ke Facebook, Twitter, BBM. Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana caranya agar kami yang masih muda ini untuk tetap istiqomah dalam menjalankan agama Allah. Karena saya punya teman selalu mengajak kebaikan, tapi dia tidak mengajarkan kebaikan. Dia mengajak kebaikan, tapi dia tidak mengerjakan kebaikan. Oh, bahaya. Remaja Masjid Baitur Rahman. Kapan-kapan main ke masjid kami ya Ustaz? Ada ngambang senyum. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah. Nama jemaahnya apa? Irma, remaja Masjid An-Nur. Nama jemaahnya apa? Kodamara, remaja Masjid Raya Pasar Bawah. Nama jemaahnya apa? FSRFM. Nama jemaahnya apa? Remaja Masjid Baitur Rahman. Tetap kalian fokus ada gerakan. Semalam saya dikasih stiker tebal untuk ditempelkan di motor-motor. Untuk apa? Remaja Masjid An-Nur membuat gerakan dipimpin Ustaz Doni. Anak-anak yang punya motor, nanti akan pergi ke masjid ini, tabligh akbar, masjid-masjid sekitar Pekanbaru yang tinggal di perkampungan kecil, ditinggalkan orang, gotong royong bersihkan. Nanti ada tanah lapangnya di situ, main-main bola. Ada pula sungai di situ, mandi-mandi di sungai. Jaga, tapi tetap tidak khalwat berdua-duaan dan lain sebagainya. Terus kalian berjamaah, jangan sampai meninggalkan jamaah. Karena serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Ketika ada seorang perempuan ingin hijrah, apa yang kita lakukan Pak Ustaz? Ada seorang perempuan ingin hijrah ke kita. Apa kita lakukan? Bagaimana sikap kita sebagai anak muda, terutama laki-laki? Oh, tak bisa kita ngurus dia. Dia kalau mau hijrah, dia hijrah gabungkan dengan perempuan. Di FSRM itu ada perempuan-perempuan. Kau mau hijrah ya, gabung sama mereka. Jangan buat kita ngurus dia. Nanti subuh tahajud ya. La talbisul haqqa bil batil. Ustaz Somad, saya mau ikut pengajian nih, gimana? Nih kontaknya. Kau hubungi anak remaja Masjid Kodamara, Irma, FSRM, ikut sama mereka. Gabungkan diri sama mereka. Tak ada waktu untuk ngurus-ngurus ini. Benarkah harta yang haram diazab dan harta yang halal dihisab? Harta yang haram, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, dia akan membawa kecurangannya hari kiamat. Semua kecurangan di dunia dibawa. Makanya tidak ada orang yang memikul kambing, ada yang memikul kerbau, ada yang memikul onta. Kenapa? Karena dia curang tak membayar zakat. Ustaz, ada juga yang memikul Avanza plat merah. Ada. Ada. Semua kecurangan kau akan bawa ke dalam Allah. Saya mendengar tausiah ustaz lain di YouTube, katanya di atas kubur hanya boleh ditancapkan pelepah korma. Jika tidak ada pelepah korma, apa gantinya? Apa boleh tabur bunga dan siram air wangi? Tentang masalah pelepah korma bisa diganti yang lain, pelepah sawit, pelepah kelapa. Yang penting makhluk hidup bertasbih. Semua pokok-pokok kayu ini bertasbih. Tentang masalah menyiramkan air, dalilnya hadis sahih. Nama anak Nabi yang meninggal namanya Ibrahim. Nama emak Ibrahim itu adalah Maria Kiptia. Ketika selesai, disiramkan air. Kenapa disiramkan air? Karena tanah pasir itu gembur. Kalau disiram air dia padat. Kalau tanah gembur nanti digali oleh serigala, dikunyahnya balik jenazah itu. Nah, maka disiramkan air. Jadi kalau ditanya orang, kenapa kau siram? Biar supaya padat dia. Bukan disiram air itu dia mau minum di bawah.